Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Minggu Sembayang Gereja Seventh-day Adventist di wilayah 3 Sabah dengan tema Menjangkau Dunia, Kesetiaan dalam Gaya Hidup Kristen. Untuk memulakan kebaktian kita, kami senang untuk membawa saudara dan saudari dimanapun Anda berada untuk sama-sama menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Pencipta kita. Saudara, Allah menciptakan kita menurut gambarannya. Tuhan menciptakan dan membentangkan langit. Dia membentuk bumi ini serta sekalian yang hidup di atasnya. Dialah yang mencipta cahaya dan kegelapan. Kita puji Tuhan Pencipta kita. Mari kita nyanyi LPMI 49, Ku Puji Tuhan yang Jadikan. Saudara, meskipun nenek moyang kita, Adam dan Hawa, memilih untuk menyimpang daripada rancangan Tuhan tentang kehidupan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau kita mendengar suaranya, Tuhan mau kita mengasihi Dia. Dia mau kita berdiri teguh dan berharap akan kuasa Tuhan Yesus. Mari kita nyanyi lagu dalam LPMI 177, Berdiri Karena Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengar khotbah yang bertajuk Nikmati Kehidupan dengan Sepenuhnya yang akan disampaikan oleh Elder Rojo Ukun yang melayani di Gereja Mosolog. Mari kita nyanyi bersama lagu tema kita LPMI 110, Pandanglah pada Yesus. Lihat wajah
Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau sudah melindungi kami, menjaga kami sepanjang hari ini Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang bersedia, yaitu Eldo Roja. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau akan mengurapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang dia akan sampaikan nanti, itu akan menjadi satu pedoman di dalam kehidupan iman kerohanian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan memimpin kami dalam ruangan ini Tuhan. Dan juga saya berdoa khusus para pendengar. Biarlah Engkau akan mengurapi juga kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mendengar dengan lebih jelas. Dan apa yang kami dengar, semuanya itu akan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan menyertai kami sepanjang acara ini berlangsung. Dan biarlah hamba-Mu ini berdoa. Biarlah semua ini akan menjadi satu sandaran dan pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengampuni dosa kami, kelemahan kami. Oleh sebab kami adalah anak-anak Tuhan yang sentiasa terjatuh dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan karena kasih sayang-Mu, Engkau sudah menerima kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih dengan doa ini Tuhan, kami serahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Shalom dan salam damai dalam Yesus Kristus kepada semua penonton di rumah atau di mana saja Anda berada. Terima kasih karena setia mengikuti Minggu Doa ini. Dan kepada yang baru bergabung malam ini, selamat bergabung. Semoga pelajaran-pelajaran yang akan kita dengar akan menjadi berkat berlimpah kepada kita semua. Semalam kita sudah mempelajari gaya hidup Kristen dan buah roh dengan melihat kepada hidup Kristus. Malam ini kita akan mempelajari bagaimana untuk kita dapat menikmati kehidupan dengan sepenuhnya melalui prinsip kesehatan Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, semua penonton yang dikasihi, tahukah bahwa kita telah diciptakan untuk dunia yang lebih baik? Ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan menempatkan umat manusia di tengah-tengahnya. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan, maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu dan semuanya sungguh baik. Rancangan Tuhan menciptakan dunia dan kehidupan di dalamnya adalah untuk menjadi sempurna. Kita diciptakan untuk satu kehidupan yang mana di dalam setiap tindakan, pemikiran, dan perasaan akan mencerminkan, menyatakan, merayakan, dan menikmati kebaikan Tuhan. Itulah kehendak dan keinginan Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ada yang tidak kena. Di Taman Eden, Adam dan Hawa memilih untuk menyimpang dari rancangan Tuhan mengenai kehidupan. Tindakan mereka bukan sahaja menjatuhkan kewujudan mereka sendiri, tetapi juga ciptaan lain ke dalam kesakitan dan penderitaan yang tidak dapat ditandingi. Seandainya mereka mendengar sahaja dan tetap setia, maka semua kejahatan yang muncul setelah kejatuhan itu akan dapat dihindari. Tetapi mereka lebih mempercayai diri mereka sendiri berbanding terhadap Tuhan, malah lebih mendengarkan setan. Sejak itu, kehidupan manusia telah menjadi sebuah kisah yang berkisar tentang ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan terhadap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kan kehidupan manusia hanya mengenai kesengsaraan, kesakitan, penderitaan, dan kematian. Tiada kehidupan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan terus berusaha menjangkau setiap orang di dunia ini. Niat dan keinginan Tuhan untuk kebaikan di dunia ini adalah dalam kehidupan kita tetap tidak berubah. Akan tetapi, setan sedang berada di dalam sebuah misi untuk menyerang segala sesuatu yang adalah merupakan milik Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, kita hidup di tengah-tengah kontroversi besar antara Kristus dan setan. Antara kebaikan dan kejahatan. Antara hidup dan mati. Kristus berusaha menyelamatkan, sementara setan berusaha untuk membinasakan. Kita semua telah menjadi mangsa serangan setan. Kita semua telah tersasar dan berjalan mengikut cara kita sendiri. Namun di mana sahaja setan pergi untuk membinasakan. Penghiburan kita dalam Lukas 19 ayat 10. Tuhan sudah ada untuk mencari dan menyelamatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau dunia ini. Yesus berkata, aku datang supaya manusia mempunyai hidup. Bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Misi Yesus adalah untuk melawan dan mengalahkan kejahatan si iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Misi Kristus di dunia ini adalah untuk kita hidup, malah hidup dalam kelimpahan. Misi setan pula adalah kematian. Tidak ada hidup di dalam kejahatan, hanya kematian kekal. Kita hanya akan menemui hidup di dalam Kristus. Kita hanya akan memperoleh hidup dari sesuatu yang baik.
hidup dan kehidupan yang berlimpah-limpah hanya dapat dimiliki dengan kesetiaan kepada rancangan Tuhan untuk dunia dan makhluk di dalamnya. Sejak awal, setan telah menjadi pendusta dan bapa segala dusta. Tipu muslihat utamanya adalah untuk meyakinkan manusia bahwa apa yang ditawarkannya lebih baik, lebih diingini, lebih menarik dan lebih memuaskan. Setan menjadikan apa yang buruk, berdosa, dan jahat kelihatan baik. Penipuan yang terbesar adalah bahwa apa yang dia tawarkan membebaskan kita dan menambahkan kehidupan, sementara apa yang Tuhan tawarkan menghadkan dan mengurangkan kehidupan. Tetapi semua itu adalah kebohongan. Kehidupan nyata, kehidupan sejati hanya dapat diperolehi di dalam apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan berkati dan Tuhan berikan. Hanya apa yang Tuhan berikan kepada kita sahaja yang dapat memenuhi keperluan sebenar kita dan memenuhi kehidupan serta kerinduan kita yang paling dalam. Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, "Tiada kebaikan yang tidak dilimpahkannya kepada mereka yang hidup tulus." Tuhan adalah satu-satunya pemberi, pemelihara dan penyembuh kepada kehidupan. Hanya Dia yang telah menjadikan hidup yang dapat menetapkan apa yang baik. Alkitab adalah wahyunya kepada umat manusia tentang apa yang baik. Prinsip-prinsip untuk hidup yang akan dinyatakan kepada kita oleh Roh Kudus apabila kita membaca dan merenungkan kitab suci dengan doa yang tekun adalah merupakan preskripsi Tuhan untuk Anda dan saya untuk kehidupan terbaik yang dapat dijalani di dunia ini. Dari kisah penciptaan hingga janji langit biru dan bumi baru. Dari kejadian hingga wahyu. Nabi Mikah mengatakan dalam Mikah 6 ayat 8. "Wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik." Tuhan tidak menahan perkara yang baik daripada kita. Sementara kita hidup di tengah-tengah konflik yang ganas di antara yang baik dan yang jahat. Mengingatkan kita kepada Eden dan merindukan akan syurga. Kita memerlukan penyembuhan dan pemulihan setiap hari. Tuhan telah menetapkan bagaimana kita hidup. Dan Ellen White merenungkan prinsip-prinsip gaya hidup ini di dalam buku The Ministry of Healing. Dia menyatakan, udara bersih, sinar matahari, tidak mengambil alkohol, rehat yang cukup, senaman, pemakanan yang betul, penggunaan air, dan kepercayaan kepada kuasa Allah adalah obat yang sebenar. Prinsip-prinsip hidup sehat ini bagaimanapun tidak disenangi oleh setan. Ellen White menasihatkan kita bahwa setiap kebiasaan yang merusakkan tenaga fisikal, mental, atau rohani adalah dosa. Dan kesehatan itu harus dijamin melalui kepatuhan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan semua umat manusia. Biarlah ia dijelaskan dengan sejelasnya bahwa jalan hukum Tuhan itu adalah cara hidup. Tuhan telah menetapkan hukum alam. Akan tetapi hukum-hukumnya bukanlah tindakan yang sewenang-wenangnya. Setiap jangan sama ada dalam hukum-hukum fisikal dan moral menyiratkan janji. Sekiranya kita mematuhinya, berkat akan mengikuti langkah kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan yang benar, tetapi Dia berusaha menyelamatkan kita dari kejahatan dan memimpin kita kepada yang baik.
Saudara-saudari penonton yang sangat dikasihi sekalian, kita imbas bagaimana orang Israel berdiri di sempadan tanah perjanjian. Pada waktu itu, Nabi Musa mencabar dan merayu kepada mereka. Musa mengatakan, "Lihatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menjalani hidup menurut jalannya, hukumnya, serta segala peraturannya. Dengan demikian engkau akan hidup, bertambah ramai. Pilihlah kehidupan, supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia, dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya Dialah sumber hidupmu dan yang membuat umurmu panjang." Saudara dan saudari, para penonton yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sedang berdiri di satu sempadan tanah perjanjian yang lain. Kita hidup pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan langit yang biru dan bumi yang baru. Cabaran dan rayuan kepada kita sekarang dan juga untuk setiap hari adalah kasihilah Tuhan, dengarkanlah suaranya, berjalan dalam ketaatan, dan berpegang teguh kepadanya. Maka kita akan tahu apa yang baik dan kita akan memilih hidup. Sebelum saya mengakhiri pelajaran ini, ada 3 soalan refleksi untuk iman kita. Yang pertama, dalam bahagian apakah Anda paling merasakan serangan setan terhadap hidup Anda? Yang kedua, apakah panggilan yang Tuhan berikan kepada Anda tentang gaya hidup Anda yang harus diubah agar Anda dapat menikmati kepenuhan hidup yang lebih lagi? Dan yang ketiga, bagaimanakah Anda dapat mencari kuasa dari Tuhan dan sokongan dari orang lain ketika Anda berkomitmen untuk membuat perubahan hidup? Akhir kata, semoga pelajaran malam ini sudah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan saya ingin membawa kita semua di dalam doa. Allah Maha Besar, Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga. Sesungguhnya Engkaulah pencipta kami dan Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami begitu banyak petunjuk, memberikan kami peraturan-peraturan dan hukum, agar kami dapat mengikutinya, karena Ia akan menjamin kehidupan kami di dunia ini, untuk kami dapat menikmati sepenuhnya kehidupan kami selagi kami hidup di dunia ini. Dan kami percaya bahwa segala peraturan dan hukum-hukum Tuhan itu bukanlah mengongkong kami, bukanlah menghadkan kehidupan kami, tetapi sebenarnya membebaskan kami daripada belenggu keseksaan dan kesengsaraan. Bapa di syurga, saat ini saya berdoa khusus untuk setiap individu-individu atau saudara-saudari yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, yang mau berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan atau amalan-amalan hidup yang tidak berkenan dengan prinsip kehidupan yang Tuhan telah berikan. Saya berdoa Tuhan tolong mereka, bantu mereka agar mereka mempunyai kekuatan untuk
menghadapi ataupun untuk memulakan kehidupan yang baru. Untuk memulakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga mereka akan dapat merasakan kehidupan yang damai sejahtera, yang penuh sukacita, kehidupan yang sebenar yang Tuhan inginkan untuk kami semua nikmati. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah. Pada malam ini Tuhan beserta kami melalui pelajaran ini. Karena semua ini kami minta dan kami serahkan hanya melalui anak Bapa, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan memberkati. Hai semua, untuk menonton lebih banyak program yang menarik, follow dan like Facebook page kami, TV Pengharapan Wilayah 3, dan subscribe YouTube channel TV Pengharapan Wilayah 3. Tuhan memberkati.